Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah ya. Oke, Pak, kelihatannya lebih semangat ya dari hari-hari yang kemarin sebelumnya. Pak, jika Pak tidak nyaman dalam posisi Pak duduk, boleh kok digeser, dipindah arah ataupun apapun, silakan bebas ya. Gitu. Udah nyaman sih. Oke, siap kalau sudah nyaman. Kita akan lanjut sesi ketiga ya. Oke, seperti biasa saya meminta izin untuk membawa buku catatan untuk mencatat tentang apa yang akan kita ceritakan hari ini. Seperti biasa juga ingin merekam tentang apa yang akan kita ceritakan. Tidak perlu khawatir karena kita mempunyai kerahasiaan ya. Untuk itu kan Epa sudah tahu ya proses seperti itu nih. Oke, baik nih Epa. Kemarin saya meminta Epa untuk ngelis apa sih yang akan dilakukan dalam seminggu kemarin. Nah, kan yang pertama saya itu Epa bilang bahwa Epa ingin keliling kota Tasik ya. Ya biar kayak merasakan tenang kayak gitu ya. Lalu juga Epa tuh ingin pergi ke gunung apa buat traveling. Ya, Nah, beberapa gunung. Iya, beberapa gunung ya di sekitaran sini. Nah, kira-kira sudah terlaksanakan belum? Yang buat keliling udah ya. Alhamdulillah, udah ya, beres kalau yang keliling. Keliling. Nah, kira-kira keliling kemana saja ya Pak? Apalagi sih kalau jalan-jalannya kan lumayan agak jauh, hampir ke perbatasan antara Jepang sama kita gitu. Oke, baik. Nah, sama siapa nih? Sama ada sendiri. Ada sih sama teman udah yang Iya. kemarin mau diceritakan sama dia udah. Iya. Jadi berhasil ya untuk keliling kota Tasik itu udah berhasil alhamdulillah. Nah, kira-kira gimana rasanya udah keliling kota Tasik nih? Senang sekali sih saya bisa selain melihat itu pemandangan di luar, kita juga bisa refreshing lah kayak self healing gitu kan. Oh iya benar healingnya. Nah, Eva, kira-kira yang satu lagi yang mau itu udah tercapai belum? Kalau itu belum, karena Oke. kemarin kan kalau saya sebagai perwakilannya dari sini ke Karawang gitu, jadi ya belum terlaksana. Mungkin di bulan-bulan selanjutnya gitu. Ya, oke baik ya. Mungkin itu akan nanti kita tambahkan lagi ke rencana bulan selanjutnya ya Iya. untuk melakukan naik ke gunung seperti itu. Nih tadi barusan Eva bilang Eva perwakilan dari mana tuh? Alhamdulillah perwakilan dari kampus kita Ya, dari kampus. untuk berangkat ke Karawang itu kegiatan apa Pak? Coba kan? Kalau buat kegiatan dari organisasi Hizbul Waton sini. Iya. Kan kebetulan memang di Hizbul Waton itu lagi ada pelatihan. Seperti kemarin saya mengikuti pelatihan Jaya Melati 1. Dimana ketika pelatihan itu kita kayak sama sih belajar sambil praktek. Dan setelah beres pelatihan kita kayak dipelantik sebagai pelatih di kabilahnya sendiri dan mendapatkan ya LPJ gitu yang harus dilaporkan setelah 3 bulan. Oke, kayak gitu ya. Iya. Alhamdulillah ya. Saya ucapkan selamat juga karena sudah terpilih jadi perwakilan bisa mewakilkan dari kampus kita. Oke, baik ya Pak. Nih saya mau mengulang lagi ya untuk tujuan Epa di sesi konseling kita nih ya. Yaitu Epa ingin bisa membagi waktu, ingin kembali lagi ke awal yang dimana Epa fokus ya tentang suatu hal pekerjaan apapun itu ya. Nah, kira-kira kemarin kan Epa udah mengikuti kegiatan-kegiatan yang pernah diceritakan di sesi 1 yang punyai apa ya kegiatan organisasi di luar ataupun jarak antara perkuliahan sama organisasi itu lagi susah gimana ngebaginya. Nah, kira-kira di pertemuan kali ini kita Epa udah nyelesain nggak kayak kemarin kan udah ada kegiatan tuh ya untuk organisasi terus kayak kuliah Epa gimana lancar nggak atau gimana bisa nggak ngebagi waktunya? Alhamdulillah sih bisa gitu ya. Udah mulai lancar lagi itu antara kuliah sama organisasi gitu ya, walaupun kan ya, namanya juga online ya. Kendalanya masih jaringan aja sih. Oke, kendalanya masih tetap di jaringan ya gitu ya. Itu aja. Tapi alhamdulillah sudah terlaksanakan semuanya kayak sudah teratur bisa terlaksanakan kegiatannya itu kuliah juga jalan. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau Kalau gitu. ya alhamdulillah kalau online. Kalau online ya oke. Kalau online gitu, kalau offline ya saya masih nggak tahu sih soalnya dari ketika saya pelatihan gitu
semua mata kuliah online gitu. Alhamdulillah. Ya kalau online tuh bisa bagi waktunya, karena online mungkin ada beberapa yang bisa dilakukan sambil dua kegiatan juga itu bisa ya kayak gitu. Nah kira-kira untuk offline tuh di minggu-minggu kapan ya? Kalau offline belum tentu sih ya minggu berapa. Cuman kalau dari edaran itu minggu ketiga offline semua, walaupun semua tetap aja yang online sih. Cuman kayak barusan gitu kan ada offline yang dimana kalau dari jadwal itu kan memang libur ya seperti. Cuman ya balik lagi ke pembimbing atau mata Mata kuliah yang sesungguhnya kayak gitu ya. Oke. Baik nih Pak. Pak, saya mau tanya skala nih ya. Kan kemarin Pak tuh pas awal ketemu sama kita pertemuan di konseling kali. Si pertama itu Pak berada di skala 4. Terus sudah naik ya. Naik ke tahapan 6, terus kemarin juga katanya udah di tahapan 7. Nah, kira-kira saya mau bertanya nih, setelah Pak melakukan self healing, rehabilitasi, mengatur kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, sekarang Epa berada di posisi berapa, yang dimana emang 0 itu posisi Epa tidak baik-baik saja, dan 10 itu posisi Epa sangat baik-baik saja. Nah, sekarang Epa berada di posisi berapa? Masih skala 7 sih kayak gitu. Karena mungkin ada hal yang masih belum terlaksana atau bagaimana gitu. Oke, masih belum terlaksana ya. Oke. Nah, tujuan kita itu berada di skala 9 ya. Berarti harus ada 2 tahapan lagi menuju tangga 9. Dari tangga 7 ya harus ada 8, 9. Mudah-mudahan kita akan mencari untuk mengarahkan supaya Epa dapat mencapai tujuan Epa ya. Kayak gitu, Pak. Oke, baik. Kalau kayak gitu. Nah, Epa, saya ingin, oke sebentar ya, saya ambil dulu bukunya. Biasa saya ingin bertanya tentang hal yang sedikit ini. Mungkin saya akan mengasih buku ke Epa. Boleh pegang dulu bukunya. Saya ingin mengajukan pertanyaan nih Epa ya. Seandainya emang Epa tuh pasti bakal membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk menjawabnya. Seandainya buku tersebut, buku yang barusan saya kasih ke Epa, itu merupakan buku sebuah kesuksesan Epa, menceritakan sebuah kesuksesan, keberhasilan Epa yang diceritakan di halaman tersebut. Oke? Nah, kira-kira Epa, ketika Epa membayangkan sesuatu, untuk sekarang Epa mau menutup mata atau membuka mata? Tutup saja. Oke, tutup mata. Kalau kayak gitu, boleh duduk serileks mungkin, senyaman mungkin. Oke, boleh tarik nafas terlebih dahulu, keluarkan. Silakan Epa untuk menutup matanya. Nah, sebelum membuka halaman itu, coba Epa bayangkan tentang buku itu sebuah keberhasilan yang diceritakan Epa. Setelah itu, silakan Epa buka halaman mana yang akan menceritakan tentang pengalaman atau keberhasilan Epa. Silakan dibuka halamannya. Oke, ya sudah. Silakan bayangkan ada cerita apa saja yang terdapat di dalam buku tersebut. Apa ya? Oke, sudah. Kalau sudah, boleh buka matanya. Silakan, boleh Eva dilihat. Di sana ada cerita seperti apa? Silakan jelaskan. Kesuksesan saya ketika mengikuti sesi konseling dari awal sampai akhir gitu, bukan akhir sampai sekarang gitu. Dimana kan memang awalnya saya merasa bingung, bener-bener bingung banget antara untuk membagi waktu. Namun setelah saya mengikuti beberapa sesi konseling, mengikuti beberapa saran maupun dari saya sendiri, alhamdulillah kesuksesan yang saya capai meningkat. Itu kan dimana kesuksesan itu saya bisa sedikit membagi waktu antara kuliah dan organisasi, dan saya pun tidak kebingungan lagi harus mengelola atau keluar dari organisasi mana. Nah, alhamdulillah sudah lancar seperti itu. Terus
mungkin ini juga efek dari organisasi kegiatan kemarin ya teh, ketika di Karawang gitu saya semakin memang saya masih suka 7, cuman sedikit lebih tenang gitu, lebih merasa nyaman ketika kuliah dan organisasi gitu. Oke, baik. Nah, boleh tutup. Oke, baik Eva nih. Kira-kira buku itu akan Eva kasih buku apa dalam sekitar? Dikasih judul apa? Apa ya? Mungkin Teteh ada masukan mungkin seperti apa gitu. Mungkin kalau kebahagiaan atau kesuksesan kehidupan saya, silakan Eva kasih. Apa saja sih yang menurut Eva hal positif? Kan dari buku itu Eva mau ngasih judulnya seperti apa? Mungkin pengalaman hidup sih ada. Oke, akan Eva kasih judul tentang pengalaman hidup Eva. Oke, Iya. baik, sangat menarik sekali ya Eva. Gimana Eva sudah melewati beberapa tahapan, beberapa rintangan kemarin itu yang Eva bicarakan bahwa bisa mengatur sedikit bisa mengatur dan membagi waktu, Iya. sudah mengikuti pengalaman-pengalaman yang lainnya. Eva merasakan kebahagiaan Iya. karena Eva terlibat di dalam organisasi yang dulunya Eva bimbang harus bagaimana, harus mempertahankan atau tidak, mungkin seperti itu ya. Iya. Sekarang Eva merasakan bahagia karena bisa menjalaninya gitu ya. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih juga Eva sudah berjuang untuk Eva. Boleh bukunya saya ambil? Oke. Kan cerita ini bercerita tentang diri Eva yang baru ya, dan penuh semangat mungkin ya. Ya, Oke, apa yang paling Eva rasakan berbeda dalam cerita ini? lebih lega, lebih tenang gitu, dari yang sebelumnya. Semoga tenang ya dari yang sebelumnya. Dalam cerita ini, adakah orang yang mengetahui tentang perubahan Eva enggak? Ada Ada. Kira-kira siapa kalau boleh tahu? masih yang sama, itu teman saya. Teman gitu. Eva yang teman dekat Eva Iya, gitu. betul. Oke. Apa ya kira-kira yang dia ucapkan ketika dia melihat perubahan Eva? Ketika emang masih melalui chat ya, belum ketemu secara langsung, dia bilang kayak gini, kok saya melihat kakak berbeda gitu, lihat teteh lebih semangat dari sebelumnya, dimana kan teteh dulu ya masih kebingungan lah kelihatan gitu kan, dan saya pun sampai sebel gitu ngeliat teteh, tapi sekarang saya senang dan bahagia gitu ngeliat teteh menjadi pribadi yang lebih baru. Lebih baru lagi. Oke, baik ya. Mungkin kebahagiaan dia melihat perubahan yang sangat energi banget, melihat perubahan positif yang melihat semangat seperti itu. Nah, kira-kira apa tanggapan Eva ketika mendengar ucapan tersebut? Ya saya sendiri senang gitu karena Oke. memang benar gitu, saya keluar masih bingung tuh awalnya, tapi ya udah saya mengaca gitu ya, bercermin, dan oh iya memang benar ada sedikit perubahan dari saya dan yang sebelumnya. Oke, baik. Nah, Eva, perasaan apa yang muncul ketika semuanya sudah terjadi? Senang bahagia sih. Oke, yang senang, bahagia. Lebih condong ke senang apa bahagia? Yang timbul paling besar? Senang. Oke, itu senang ya. Nah, Eva, untuk Eva kan merasakan senang yang paling sangat senang banget, hampir susah diucapkan ketika semua permasalahan itu sudah terselesaikan dan diceritakan dalam buku kesuksesan Eva yang sudah barusan Eva kasih judul. Nah, kira-kira Eva, bagian tubuh mana yang merasakan senang paling dalam itu? Hati saya. Oke, di hati, tetap di dada ya? Iya, tetap Oke, di dada. di dada. Oke, saya minta Eva untuk pegang kata Eva, boleh? Pak, boleh? Eva, bayangkan sesuatu, mau merem lagi atau terbuka? Merem saja sih. Oke, baik. Silakan saya kasih terlebih dahulu, Eva. Silakan Eva pejamkan matanya dan fokus terhadap senangan Eva. Tuh. Fokus. Oke, Eva. Perasaan senang itu besar atau kecil, Eva? Besar. Oke, besar. Berbentuk atau tidak berbentuk, Eva? Tidak berbentuk. Tidak berbentuk. Oke. Berwarna atau tidak berwarna, Eva? Berwarna. Oke, berwarna. Dan adakah perasaan ini yang pernah dialami di masa lalu, Eva? Ada. Oke.
Oke, baik. Jika ada, kira-kira Eva pernah mengalami perasaan ini di usia berapa tahun atau di sekolah SD, SMP, atau SMA kah? SMA. SMA. Kalau boleh coba ceritakan apa yang terjadi di sana. Ketika masih di organisasi gitu ketika SMA saya memang mengikuti banyak organisasi dan berhasil semuanya, semua tercapai, cita-cita tercapai, sebagai pribadi yang lebih baru lagi. Dan memang sebelumnya ada kendala, tapi setelah beberapa hari dan mengikuti tes konseling, saya merasa kembali ke dunia saya yang bisa memanage waktu dan fokus gitu. Bahwa kesenangan itu tidak bisa diceritakan sih teh, seperti apa ceritanya. Oke, perasaan itu muncul karena Eva bisa membagi waktu dan bisa mengalami hal-hal yang menurut Eva membuat Eva bahagia ya. Oke, baik Eva. Kalau begitu, adakah pengalaman lain selain itu Eva? Nggak ada. Nggak ada, oke, baik. Kalau nggak ada, boleh Eva buka matanya. Silakan, tarik nafas dulu. Keluarkan. Jadi Eva mempunyai di masa lalu yang dimana Eva kayak ngerasa tidak ada apapun bisa membagi waktu, mencapai keberhasilan Eva pun di sana dan diapresiasi oleh banyak orang, mungkin ya Eva merasakan senang, bahagia dalam itu. Nah Eva, saya mau tanya sedikit lagi skala. Jika diskalakan kembali, tadi kan Eva lagi berada di skala 7 ya. Nah kira-kira skala Eva sekarang berada di skala berapa, yang dimana 0 Eva merasa tidak baik-baik saja dan 10 Eva merasa Eva baik-baik saja. Sekarang ada di skala berapa Eva? Skala 8 mungkin ya. Oke. Skala 8 mungkin alhamdulillah ada peningkatan dari skala 7 ke skala 8. Oke, baik. Berarti tugas kita yaitu naik lagi satu level ya di skala 9. Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan Eva merasakan dampak positif dari apa yang Eva pikirkan, perubahan positif Eva. Mungkin silakan tarik nafas dulu, tenang dulu ya Pak, silakan santai dulu ya. Oke, nah Eva, jika kan barusan Eva sudah bilang ya dari tadi juga bahwa Eva tuh sudah mencapai tahap dimana Eva sudah bisa membagi waktu, walaupun emang ada jika nanti tatap muka perkuliahan ini saya gimana gitu ya. Bisa nggak saya membagi waktu seperti saya pas kuliah online gitu kan? Mungkin permasalahannya di sana ya. Tapi alhamdulillah untuk tugas-tugas yang lainnya Eva sudah memanage dan membagi waktu Eva secara lebih terperinci lagi ya untuk sekarang. Oke. Nah untuk bisa fokus, nah kira-kira tadi kan Eva bilang kalau Eva berpikiran bahwa saya bahagia, saya bisa melakukan hal-hal yang membuat saya senang, dan keberhasilan itu datang secara bersamaan ke Eva pun bisa merasakan fokus ya. Jadi tujuan yang sekarang yang belum tercapai yaitu membagi waktu ketika nanti gimana datangnya kuliah offline. Oke, baik ya, nanti kita akan ceritakan lagi ya di sana gimana sih cara untuk, mungkin dipikirkan kembali cara untuk mengubah atau mengatur waktu di kuliah offline. Nah, kira-kira nih Eva, kalau penunjang keberhasilan Eva nanti ketika Eva bisa membagi waktu, adakah kegiatan yang bisa menunjang Eva bisa membagi waktu, atau Eva akan melakukan hal apa sih yang bisa membuat Eva bisa berada di titik 9, yaitu Eva bisa membagi waktu saat kuliah? Ada nggak hal yang perlu dilakukan atau apa gitu? Gak tahu sih, masih bingung. Iya ya gitu. Mungkin dari saya gitu aja. Kan mungkin kira-kira kapan nih tatap muka? Minggu depan kalau nggak salah ada tatap muka. Minggu depan ya udah tatap muka. Untuk kesibukan sekarang Eva kesibukan apa? Ya organisasi sih, lagi menyusun LPJ itu. Oke, lagi menuju LPJ itu, lagi di puncak-puncaknya. Ya Allah, ini kita pelepasan harus gimana? Mungkin ya kayak ada rasa ini
Oke, tapi Eva kan udah bisa menghandle ya setiap organisasi ya, tinggal itu kuliah. Oke, mungkin untuk minggu besoknya Eva lakukan saja, mungkin terlebih dahulu tetap tenang, tetap seperti Eva yang penuh semangat seperti ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan ke depannya. Mungkin Eva akan membagi waktu. Nah, kira-kira ada yang bentrok gak di minggu depan itu kuliah sama organisasi? Belum saya lihat lagi sih teh untuk jadwal. Mungkin ada sih satu organisasi hari Jumat. Oke, di hari Jumat Ya, sore kan, sore itu ada kumpulan latihan HW dan ada kelas juga mata kuliah IK. Itu nggak tahu sih, nggak tahu online, nggak tahu offline, kan tergantung dari dosen. dari dosennya di mana gitu ya. Ini betul sekali, dari beberapa minggu kemarin yang offline aja bapak tetap pengen online gitu. Oh iya, jadi ada ini. Itu sih yang baru saya lihat jadwal gitu. Yang lainnya belum saya lihat jadwal karena mungkin ketika kemarin baru pulang gitu ya, saya langsung istirahat aja, gak lihat. Oh iya, gak lihat lagi soalnya udah ngerasa lelah, udah aja deh, Iya. istirahat dulu, nanti aja ini mikirinnya gitu. Iya, kayak gitu ya. Oke, kalau saran dari saya, boleh gak Eva sepulang dari sini atau Eva ketika kan malam udah beres punya tugas atau ada waktu luang di hari sekarang atau besok, bisa Eva list kegiatan seperti minggu kemarin lagi. Jadi saya minta Eva selalu menulis kegiatan apa saja yang akan dilakukan di hari besok, di hari seminggu ke depannya. Mungkin diatur jadwal lagi bagaimana cara untuk mengelola jadwalnya. Boleh nggak? Boleh sih. Oke, kalau kayak gitu nanti mungkin untuk menunjang keberhasilan ini, ketika Eva sudah nulis, sudah tahu apa aja sih kegiatan Eva, nanti Eva juga kayak lihat, oh kayaknya ini gak bisa saya kerjain deh, kayaknya ini lebih penting deh, kayak gitu. Mungkin Eva lebih apa ya, lebih tahu sih, dia sudah tersusun kayak gitu. Oke, baik. Nah, untuk ke fokus kan udah alhamdulillah terselesaikan kan kata Eva tadi. Jadi Eva tetapkan untuk melakukan self healing walaupun seminggu sekali. Ketika emang Eva ada jadwal kosong, lakukan kegiatan yang bisa membuat diri Eva tenang, nyaman, mungkin seperti itu. Boleh? Boleh. Nah, kira-kira di minggu sekarang ada lagi mau kemana gitu? Atau mau beresin dulu kegiatan atau apa, siap-siap untuk apa? Buat minggu sekarang RTL sama pengennya sih ada apa sih, perjalanan ke antara Cirebon sama Jawa Tengah sih, tapi masih bingung gitu kan. Masih bingung karena sebenarnya gini teh, boleh ya? Oh ya, boleh banget. Silakan. Jadi ada satu organisasi di mana saya bingung, maksudnya bingung tuh memang saya sudah alhamdulillah memanage waktu dengan baik, cuma organisasi ini dari hati saya sendiri menolak untuk mengikutinya. Jadi seolah saya pengen keluar nih dari organisasi ini gitu. Cuman ya karena tugas dari organisasi A misalnya, nggak mungkin lah saya langsung keluar gitu. Nah itu yang masih agak beban yang bikin ganjel. Nah, kira-kira kenapa Eva mengambil organisasi itu, padahal kan Eva barusan bilang saya nggak sepenuhnya dari hati saya gitu. Apa sih yang membuat Eva nggak seperti organisasi atau membuat kurang nyaman mungkin ya? Kalau bisa jadi kurang nyaman di dalam organisasi tersebut. Apa ya, awalnya nyaman-nyaman saja, berjalan waktu nyaman, cuma dari organisasi sendiri sama ini nggak ada hal yang buat saya bikin nggak nyaman secara langsung gitu. Cuma nggak tahu kenapa ketika saya terus menghadiri organisasi itu, terkadang ada hati saya berkata jangan stop gitu. Iya kayak gitu, cuman ya saya berpikir dua kali, tugas gitu kan, amanat ini masih ada di saya. Iya gitu. Mungkin ketika nanti musyawarah atau penurunan jabatan, jika diperkenankan atau diperbolehkan, saya ingin keluar. Cuman saya nggak tahu kan kalau di organisasi ini keluar dari nggak melanjutkan lagi, konsekuensinya seperti apa tidak gitu ya. Oke, jadi ada dari Eva juga. Nah, kalau boleh tahu nih kan kata Eva ada ini
permasalahan sendiri kan yang bikin nyaman. Boleh tahu nggak maksudnya emang ada apa ya dari teman-temannya yang bikin kurang nyaman ataupun emang apa yang membuat Eva merasakan hal seperti itu ya? Bingung sih. Oke, Bingung sih. Ya, kalau dari teman-teman ataupun yang atasannya masih biasa aja. Cuman ya nggak tahu, kok bingung aja gitu. Setiap saya mengikuti atau ada di grup itu membahas sesuatu event yang besar seperti misalnya mau ngadain lomba lah gitu. Saya kadang udahlah capek gitu, gak tahu kenapa ya selalu ada kata capek gitu buat ikut itu. Tapi ya aku selalu bilangin ke diri sendiri, ayolah kau yang ngambil konsekuensi ini pasti ngambil tugas ini pasti ada konsekuensinya gitu kan. Dan saya pun gini, sebelum kita diterima di organisasi itu kan pasti ada tahapannya dulu. Iya. Dan saya kan kayak melihat lagi pengorbanan ya selama ini gitu. Iya betul, seperti itu kayak udahlah ayo gitu. Pasti bisa. Makanya kenapa tadi saya bilang pada awalnya saya tetap skala 7, ya itu yang mengganjal. Masih ada yang mengganjal. Iya sebenarnya. Rasa yang tidak nyaman di situasi baru yang awalnya itu biasa saja, Eva tuh tapi semakin sini kok masih ada yang ganjel dan Eva juga masih bingung. Kenapa sih bisa bertanya-tanya kepada diri Eva, kenapa ini bisa terjadi, bisa muncul mungkin seperti itu ya. Padahal untuk teman-teman masih biasa saja, tapi ketika ada kegiatan atau apapun, hati Eva tuh selalu menolak untuk apa ya, mengikutinya. Tapi ada kata lain di dalam diri Eva yang ayolah ini tanggung jawab saya, ayolah ini apa namanya kewajiban saya untuk menghadirinya. Jadi Eva mau tidak mau memaksakan untuk hadir di dalam itu. Oke, tapi Eva sudah mempunyai solusinya yang dimana Eva tuh tahu nanti ketika saya ada LPG-an penurunan jabatan, bisa nggak nih saya untuk keluar, ada nggak konsekuensinya sudah seperti itu. Mungkin untuk kedepannya nanti dipikirkan kembali ataupun ditanyakan kembali oleh Eva, apakah ada nggak konsekuensi ketika saya melepaskan ini walaupun emang sudah ada penurunan jabatan, mungkin seperti itu ya. Oke, baik. Itu harus dipikirkan dan dibicarakan dulu dengan orang-orang yang ada di dalam organisasi itu mungkin ya, seperti itu. Tapi dan satu sisi lah yang lainnya juga gini teh, ketika ya benar ya apa yang kata teteh kan harus menanyakan teman-teman. Cuman dia dipikir saya ada di sisi lainnya, maksudnya ini apakah ketika saya keluar mereka akan membenci saya, karena itu kita satu apa sih lingkungan gitu seperti itu. Apakah mereka akan memandang saya seperti gak suka atau buruk kayak gitu. Saya masih kayak gitu. Eva merasakan takut takut di dalam diri Eva ada kebencian atau ada kemarahan dari orang lain ketika Eva meninggalkan sebuah forum itu mungkin ya. Sebuah walaupun emang tanggung jawabnya itu udah terlepas, jika emang udah penurunan ada kandidat baru mungkin ya kayak gitu, pemilihan baru, tapi Eva merasakan apakah teman-teman saya akan menjauhi saya atau gimana. Mungkin Eva ada rasa cemas, takut yang Eva bilang barusan di sana ya. Oke, baik. Nah, kita mungkin untuk kedepannya tadi kan Eva bilang akan menanyakan dulu nih gimana teman-temannya. Boleh dari sekarang kalau bisa lebih cepat kan lebih baik ya, kalau permasalahan itu harus diselesaikan ya Eva. Jadi bisa Eva tanyakan dulu dari dalam organisasi itu Eva dekat sama siapa, boleh Eva tanyakan dulu ke teman Eva apakah akan gimana atau gimana, mungkin seperti itu. Oke, ada lagi? Nah, oke, kalau nggak ada mungkin sebelum mengakhiri sesi ini, biasa saya mau meminta Eva untuk menuliskan pesan dan pesan selama sesi konseling, boleh? Pak, silakan. Saya juga akan mengisi.
Kalau sudah boleh saya bawa. Oke, saya bacakan ya Eva untuk pesan dan kesan Eva selama kasus kali ini. Untuk pesannya, tetap semangat dan berpikir optimis untuk masa depan, hadapi dengan senyuman. Oke, baik ya Pak. Kesannya Eva merasa senang bisa berhasil melewati berbagai tugas baik di kuliah maupun di organisasi. Walaupun ada hal yang masih mengganjalnya, tidak apa-apa ya Eva. Itu sebuah proses yang dimana kita juga harus berproses dari awal, tidak mungkin langsung kita berhasil, nggak mungkin kan, kita nikmati saja prosesnya. Oke, saya akan pegang kata-kata Eva juga menjadi motivasi buat saya. Tetap semangat, berpikir optimis untuk masa depan, hadapi dengan semua yang mana. Oke, baik ya Pak. Saya juga izin untuk membacakan pesan-pesan saya. Alhamdulillah, tahapan demi tahapan sudah terlaksanakan dengan baik oleh Eva. Saya sangat merasakan bahagia, ikut bahagia dengan apa pencapaian yang telah Eva dapatkan. Untuk pesannya, mudah-mudahan Eva bisa meningkatkan dan mempertahankan ke dalam hal yang lebih positif. Tetap semangat terus ya Eva. Oke, terima kasih ya Pak. Mudah-mudahan kita sehat selalu, bisa bertemu lagi di sesi selanjutnya. Mungkin kan seharusnya kita dari sesi 3 itu beres ya. Tapi emang ada yang mau diceritakan lagi, mungkin gak apa-apa, kita akan menjadwalkannya di sesi 4. Nah, Eva kira-kira bisanya untuk datang di hari apa untuk minggu depan? Atau nanti mau dijadwalkan lagi di lewat chat WA aja? Chat WA saja. Oke, nanti kita kondisikan di waktu mana yang tepat. Ya Eva nyantai, saya nyantai, kita akan bertemu lagi, mudah-mudahan kita terus sehat, Eva terus semangat, kuliahnya, organisasinya. Kalau kayak gitu, saya tutup buku di sesi kajian kali ini. Mohon maaf apabila saya mempunyai banyak kesalahan. Terima kasih Eva karena sudah hadir untuk sesi sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Eva.